Pelayanan sepekan ini 1.1. Pendeta penanggung jawab pelayanan pekan ini adalah Pendeta Meti M. Pais Hitipeu, Sarjana Teologi, bersama Majelis Tugas Mingguan. 1. Penatua Francine Y. Sapulete Manuputi, Diaken Welma Usmani Suripati. 2. Penatua Freddy Patiplohi, Diaken Petrus Maatita. 3. Penatua Rahel A. Saptenu Latuheru, Diaken Megi M. Latu Mahina Haumahu. 1 Angka Romawi titik 2. Dalam kebaktian minggu ini, pagi ini, pukul 9 di Gedung Gereja Ebenezer akan dilayangkan sakramen baptisan kudus terhadap 4 orang anak. 1.3. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat yang melayani kebaktian pekan ini bahwa bimbingan bagi pelayan kebaktian pekan ini tidak dilaksanakan. Renungan akan disampaikan kepada para pelayan kebaktian melalui majelis jemaat. 1 Angka Romawi titik 4. Perkunjungan pastoralnya rutin pada rumah tangga warga jemaat akan berlangsung pada hari Kamis dan Jumat di setiap unit pelayanan. Mekanisme prosesnya akan disampaikan melalui majelis jemaat. 1 Angka Rom titik 5. Pelayanan sakramen perjamuan kudus akan dilaksanakan pada Minggu 2 Oktober 2022. Oleh sebab itu, peraliran akan berlangsung pada Minggu 25 September 2022. Kami harapkan agar seluruh warga jemaat yang rindu bersekutu dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus agar dapat lebih dahulu mengikuti kebaktian peraliran tersebut. 2 Angka Romawi pelayanan pekan depan. 2 Angka Romawi titik 1. Pengaturan tugas kolektan, paduan suara dan timpelda dalam kebaktian pekan depan Minggu 25 September 2022 adalah sebagai berikut. Gereja Ebenezer pukul 6:30 paduan suara eklesia timpelda Naflahar, kolektan ranting 6. Pukul 9 paduan suara laki-laki Sanobar timpelda Nesanas Dofu, kolektan ranting 8. Gereja Gloria pukul 7 paduan suara Exodus timpelda Rara Lolin, kolektan ranting 12. 3 Angka Rum informasi lain. 3.1. Majelis Jemaat GPM Ebenezer turut berdukacita bersama keluarga Patinama Sekawail Manusiwa Sektor 7 Unit 2 atas meninggalnya Ibu Agustina Patinama. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta penghiburan dari Tuhan. 3 Angka Romawi titik 2. Pengecoran bagian akhir gedung Gereja Gloria akan dilaksanakan pada hari ini pukul 12 waktu Indonesia Timur. Mohon partisipasi bapak-bapak dan para pemuda dari sektor 10, 11, dan 12 dalam kegiatan dimaksud. 3 Angka Romawi titik 3. Kepada para pelayan dan warga jemaat sektor 1 sampai sektor 9 dan sektor 13 dapat mengambil bagian dalam proses pembersihan rumah pastor 4 yang akan berlangsung pada pukul 13 waktu Indonesia Timur. 3 Angka Rum titik 4. Panitia Wisata Keesahan Wadah Pelayanan Laki-laki Sektor Pelayanan 6 membuka pertandingan tendang penalti dengan biaya pendaftaran sebesar Rp50.000 per orang. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh pada Sekretariat Panitia di Sektor Pelayanan 6. 3 Angka Romawi titik 5. Subkomisi Pelayanan Kemitraan Laki-laki dan Perempuan Jemaat GPM Ebenezer melaksanakan kegiatan menyongsong perayaan HUT laki-laki gereja Protestan Maluku sebagai berikut. 1. Jalan santai bersama pada tanggal 24 September 2022 pukul 5 subuh waktu Indonesia Timur dilanjutkan dengan senam aerobik dan pengundian kupon berhadiah. 2. Lomba gerak jalan santai. 3. Lomba tuang dan makam papeda suami istri. 4. Lomba lompat karung. Informasi lebih lanjut akan disampaikan ke wadah
tingkat sektor masing-masing. 3 angka Romawi titik 6, diberitahukan kepada seluruh warga jemaat yang rindu untuk memuji Tuhan dalam kebaktian minggu bahwa pengisian pujian dalam kebaktian minggu selain paduan suara, jemaat wajib mengikuti persiapan bersama setiap hari Sabtu. Kepada pengisi pujian yang tidak mengikuti persiapan, maka dengan penuh kerendahan hati kami sampaikan bahwa pelayanan pengisian pujian tidak diperkenankan. 3 angka Rum titik 7, kepada seluruh warga jemaat GPM Ebenezer yang senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Tuhan, Diskip, Kopertis, dan sekitarnya, kami serukan himbauan untuk tetap menjaga hidup, perkataan, dan tindakan yang tidak mendatangkan damai sejahtera bagi sesama. Pergunakanlah kehidupan ini sebagai tempat dan kesempatan di mana kita menemukan Tuhan yang rela menderita bagi kita. Jagalah ketenangan di masing-masing rumah dan tidak membuat keributan yang tidak wajar atau tidak seharusnya, terutama pada jam-jam istirahat, di mana semua orang menginginkan ketenangan itu terjadi. Hindari pesta miras dan perjudian yang sangat mengganggu ketertiban masyarakat. Marilah kita berlaku selayaknya orang-orang beragama yang beriman kepada Tuhan. Bagi orang tua, tolonglah kami untuk memperhatikan jam belajar anak agar mereka dapat menyimbangkan waktu yang berguna ini. Kami pun memohon topangan doa warga jemaat bagi semua kegiatan pelayanan yang akan berlangsung ke depan sesuai keputusan persidangan ke-36. Termasuk mendoakan dan membantu kelancaran proses pembangunan dan penyelesaian gedung Gereja Gloria dan rumah Postori 4. 3 angka Romawi titik 8. Selama kebaktian berlangsung, majelis jemaat mengharapkan agar tidak ada warga jemaat yang mengaktifkan telepon seluler atau melakukan hal-hal yang menimbulkan kegaduhan. 4. Pelayanan kebaktian saat ini. Kebaktian saat ini dilayangkan dengan pengaturan sebagai berikut. 4 angka Romawi titik 1, tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian baptisan anak. 4 angka Romawi titik 2, pelayanan firman dalam kebaktian saat ini adalah Pendeta Adonia Tihai Lewa KBC Master Sains. 4 angka Romawi titik 3, pemberitaan firman Tuhan dalam kebaktian saat ini didasarkan pada Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kitab pertama Tawarikh pasal 17 ayat 16 sampai 27. Demikian warta ini disampaikan untuk diketahui. Majelis Jemaat GPM Ebenezer menyampaikan, selamat kebaktian Tuhan dalam kebaktian saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Setelah tentang lonceng 3 kali, jemaat disilakan berdiri dan melakukan nyanyian persiapan 2 Sabat Lama nomor 7 bait 1 dan 6. Ambon, 18 September 2022, Majelis Jemaat Gereja Protestan Maluku Ebenezer, Ketua Pendeta Hotlif Y.A. Koritelu, Sarjana Teologi, Sekretaris Penatua Benedictus Makasale.
dan Roh yang penghibur dan anak sabi. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, gemar. Haleluya, puji Tuhan, kasih-Nya besar. Selamat pagi jemaat, Shalom. Mari kita mulai kebaktian ini. Penolong kita adalah Allah pencipta langit dan bumi. Ialah Allah yang terus-menerus mengasihi dan menyelamatkan manusia dan alam semesta ciptaannya melalui Yesus Kristus Putra Tunggalnya. Ialah Allah yang terus berkarya di tengah-tengah dunia ini melalui kuasa Roh Kudus. Damai sejahteranya menyertai jemaat. Amin. Haleluya. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku ya Raja. Setiap hari aku hendak memuji Engkau. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-Mu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung, kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka. Peringatan kepada besarnya kebajikan akan dimasyurkan mereka. Panjang sabar dan besar kasih setianya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, dalam kebaktian ini akan dilayani baptisan kudus terhadap 4 orang anak. Baptisan kudus adalah tanda bahwa seseorang mengalami penyucian dosa, dimeteraikan sebagai anggota tubuh Kristus, anak-anak Allah dan pewaris kerajaan Allah, dan menerima karunia Roh Kudus. Hal ini sesuai dengan kehendak Tuhan seperti yang dikatakan dalam Alkitab. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 5.
Dengarlah pula apa yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu sambil meletakkan tangannya atas mereka. Ia memberkati mereka. Markus 10 ayat 13-16. Dengan demikian, baptisan kudus mengokohkan iman kita bahwa anak-anak ini memperoleh janji penyelamatan Allah yang dulu pernah diberikan kepada Abraham. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Keluaran 17 ayat 17. Dan dinyatakan lagi oleh Rasul Petrus dalam kitab Kisah Para Rasul, bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Kisah Para Rasul 2 ayat 39. Jemaat terkasih, pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita betapa besar kemurahan Allah dilimpahkan kepada semua orang berdosa. Karena itu, marilah kita mengingat kembali seluruh dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan secara pribadi di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus, berdasarkan kesadaran terhadap dosa kita, marilah kita secara bersama mengakuinya dengan jujur kepada Allah dan memohon pengampunannya. Ya Allah, di hadapan-Mu terbuka seluruh kehidupan kami. Menyadari diri sebagai orang tua, kami terkadang tidak setia melaksanakan tanggung jawab membina dan membesarkan anak-anak yang adalah anugerah-Mu. Kami cenderung mengabaikan janji kami sebagai para saksi di hadapan-Mu. Tanggung jawab pembinaan dan pendewasaan iman bersama sebagai jemaat sering kami abaikan bagi anak-anak di sekitar kami. Karena itu kami mohon, ya Allah pengasih, ampunilah dosa kami. Baharuilah hidup kami, agar kami mampu hidup menurut kehendak-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat, dengarlah firman Allah seperti dikatakan Rasul Paulus di dalam Roma 6 ayat 3, 4, 5, dan 8. Tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematian-Nya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Allah. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian-Nya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan-Nya. Jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia.
untuk cinta kasih-Ku senang. Hidupku ku persembahkan dan mengiring Kau tenang. Karena hilang keberatan serta sakit susahku, asal saja aku tahu Engkau ada sertaku. Tuhan, aku minta, berilah aku cinta. Engkau saja berlebih, ya Tuhan Al-Masih. Sio Tuhan, ku beruntung kalau hatiku senang. Ku serahkan pada Tuhan serta tinggallah tenang. Kalau Engkau tidak ada, apa guna hidupku? Tidak ada barang suka kalau tidak Tuhanku. Tuhan, aku minta, berilah aku cinta. Engkau saja terlebih, ya Tuhan Al-Masih. Jemaat, dengarlah petunjuk hidup baru. Setiap orang yang telah dibaptis adalah orang-orang yang telah diampuni, disucikan, dan dibarui oleh Kristus. Itulah makna pembaptisan yang harus kita wujudkan secara nyata dalam hidup tiap-tiap hari melalui tuntunan Roh Kudus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata-senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jangan lupa nama Tuhan yang benar, yang teguh. Nama itu peneduhan bagi jiwa yang keluh. Tinggallah namamu, perlindungan yang
bersamaku. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang diberkati, saatnya kita ada dalam pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan. Pagi ini kita akan baca dari 1 Tawarik 17 ayat 16 sampai 27. 1 Tawarik 17 ayat 16 sampai 27 dan akan dibacakan oleh dua saudara kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kini saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah bagian firman Tuhan yang akan kita baca dari 1 Tawarik 17 ayat 16 sampai 27. Kami baca, kami dengar, dan setelah itu akan direfleksikan oleh hamba Tuhan, Ibu Pendeta Adonia. Biarlah bagian ini akan menjadi kekuatan kepada kami untuk menapaki perjalanan hidup kami di hari dan usbu yang baru ini. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami sudah siap. Amin. Beginilah firman Tuhan. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini, dan hal ini masih kurang di matamu? Ya Allah, sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang. Ya Tuhan Allah, apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah lain selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel? Ya Allah, pergilah membebaskannya menjadi umat-Nya untuk mendapat nama baik bagimu dan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalaukan bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Ibu Bapak, bersaudara, anak-anak yang kita kasihi dalam Tuhan Yesus, Shalom. Semua ada baik-baik? Baik, puji Tuhan. Ketong semua mengaku saat ini bahwa karena Tuhan pun sayang
Ketung bisa datang dan menyatakan ketung pun syukur bersama sama dengan yang dilakukan oleh Daud. Amin. Amin. Jemaat terkasih, ada yang pernah dengar istilah tikang lutu? Ada? Ada. Yang anak-anak masih muda pernah dengar kesing tikang lutu? Pernah tikang lutu kesing? Selalu. Ya, semoga itu ketumpung harapan. Istilah tikang lutu nih beta dapat akang dari waktu masih kecil-kecil, dengar akang dari orang tua. Dong biasa bilang tikang lutu, tentu bukan dalam arti tikang lutu deng jarong kah, deng apa-apa tajam kah, barang tertentu seng. Tapi tikang lutu di sini dalam arti tindakan sujud berdoa. Sebuah akta merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah yang Maha Tinggi untuk menyampaikan doa dalam kesungguhan dan keyakinan bahwa Tuhan pasti mendengar doa. Jemaat, orang tetua biasa tikang lutu. Topang anana dalam perjuangan supaya dong besolusa dapat hidup. Betul toh? Tiap-tiap orang juga pasti tikang lutu. Menopang dia pun kerja, dia pun usaha, dia pun rencana-rencana, dia pun hidup, dan seterusnya. Dan untuk itu sing masalah. Kalau memang lutut tak kupas, tanda bahwa seseorang memang tekun, serius, sungguh-sungguh mau bergumul, mau berdoa, mau membicarakan maksud hatinya, menyampaikan isi hatinya yang dalam dengan harapan Tuhan mendengar. Tuhan kasih jawaban yang baik menurut pandangan Tuhan. Jemaat, dalam dunia yang terkesan semakin sekuler sekarang ini, ada orang yang masih terus rajin tikang lutu, rajin berdoa, rutin melakukannya, sungguh-sungguh melakukannya saat bangun pagi, saat menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari, sampai malam mau naik tidur di tempat tidur pun dia masih tikang lutu, masih berdoa par Tuhan. Namun sing bisa disangkal bahwa dalam kenyataan juga ada begitu banyak orang yang sibuk sepanjang hari, sehingga waktunya untuk berdoa, berbicara dengan Tuhan amper-amper sing ada lai. Bahkan bisa dikatakan sing bikin akang. Sing bisa berbicara secara rutin lai dengan Tuhan. Lalu biasa saja berdalih bilang begini, sing bilang jua Tuhan tahu mo. Sing minta jua Tuhan kasih mo. Lihat beta nih, bye-bye sa. Bodi mantap saja, tetap kuat saja, sehat saja, makmur saja, bisa kerja, bisa nikmati semua yang baik, bisa merasakan yang namanya bahagia, dan seterusnya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Daud, seorang raja saja masih tetap perlu Tuhan. Dia pun kuasa sangat besar untuk mengatur segala sesuatu menurut kehendaknya, untuk atur semua orang di kerajaannya. Dia pun segala sesuatu terjamin, hidupnya terjamin, dan seterusnya. Tapi tetap dia rasa diri bahwa dia bisa atur dia pun diri. Dia yang sanggup menentukan sesuatu yang baik di dalam hidupnya, juga dalam hidup keluarganya. Sesungguhnya cuma Tuhan yang bisa atur ketumpung hidup.
Cuma Tuhan yang bisa menentukan apa yang baik di masa sekarang dan masa depan. Ketong sing bisa rasa diri besar. Rasa diri bisa. Rasa diri kuat dengan apa yang ketong miliki. Entah itu kuasa, entah itu uang, entah itu pengaruh, kekuatan, atau body yang sterek. Biasakan kadang orang balaga dan numpung body kuat, mantap, gagap begini bisa mau. Jemaat terkasih, sebagai orang percaya, orang yang beriman, mari ketong belajar dari Daud. Dia tuh raja, dia pun kuasa, tapi dia tetap rasa kecil di hadapan Tuhan Allah yang besar. Sebagai seorang prajurit perang, Daud paling jago. Ketong tahu tuh? Ketika dia ada di medan perang, biar musuh sabatang-sabatang alam lai, Goliat yang besar itu, lego, bub, musuh-musuh yang menyerang Daud kalah. Tapi dia sempurna rasa diri besar dan jago, hebat. Dia hanya menjagokan Tuhan semesta alam. Daud dengan penuh kerendahan hati berdoa. Dia betul-betul tikang lutu di hadapan Tuhan Allah. Dia mengaku bahwa sebenarnya Tuhan jualah yang telah menyertai, yang telah menolong, yang telah menyelamatkan, yang telah menganugerahkan segala sesuatu yang luar biasa baik di dalam hidupnya, yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Bukan saja Tuhan bikin baik per dia, tapi juga per dia pun keluarga. Makanya Daud bilang, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sedemikian ini? Kata-kata yang menggambarkan Daud sungguh-sungguh merasa diri sing bisa apa-apa. Hanya Tuhan saja yang bikin apa-apa. Par Daud pun hidup. Pada ayat 17 dan seterusnya Daud mengakui betapa Tuhan yang atur Daud pun hidup. Dan juga keluarganya pun hidup dengan begitu baik. Walau dia seorang raja, dia tetap mengakui Tuhan sebagai sosok terhebat dan luar biasa. Dia sing topo dia pun dada, unju dia pun balaga. Tetapi dia dengan penuh kerendahan hati, tikang lutu lah mengaku per Tuhan di ayat 20. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Jadi bilang dengar-dengar sing ada yang sama dengan Tuhan. Daud sungguh menaruh percaya pada Tuhan berdasarkan pengalaman-pengalaman hidup yang dijalaninya. Dong tahu dia tuh cuma seorang penggembala kambing domba. Dia sing antar dia pun diri angka beta jadi raja, beta bisa. Tapi Tuhan yang panggil, Tuhan yang merancangkan segala sesuatu baginya. Tuhan berjanji menyertai dan menolongnya. Dan dia melihat pertolongan Allah itu di setiap perjuangan kehidupannya. Dia tidak gampang hancur di dalam bahaya. Padahal dia hidup penuh dengan bahaya. Keliling ada bahaya. Di muka ada bahaya. Di belakang ada bahaya. Tapi dia tetap bisa menjalani hidup dengan baik. Keselamatannya terjamin hanya karena Tuhan. Jemaat yang Tuhan sayang, tema pemberitaan minggu ini adalah bertekun dalam doa karena meyakini janji Tuhan. Kalau kita bicara soal berdoa,
Siapa di sini yang selalu berdoa? Aduh, nyong paling jago. Mama papa dong semua tado. Tapi nyong jago. Berdoa apa nyong? Tuhan Yesus sayang. Iya, pintar. Tuhan Yesus jaga. Ini yang diharapkan juga terjadi dan telah dilakukan for anak-anak yang mau dibaptis. Ajarlah dorang juga untuk terus berdoa. Mama papa serane, tetaplah tikang lutu para anak-anak nih. Semua anak-anak supaya terus bertumbuh dalam kuasa dan kasih Tuhan. Jadi anak-anak yang terus mengandalkan Tuhan. Yang selalu mau curhat per Tuhan, sing curhat sabarang tampa. Yang selalu taruh percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menyelamatkan. Tuhan pasti memberikan yang baik perdompung hidup di masa depan. Ketong semua biar cuma nyong gagasannya sendiri yang angkat tangan saja. Bahwa dia yang terus berdoa tapi beta sangat yakin ketong semua adalah orang-orang yang terus berdoa di dalam hidup ini. Dan masing-masing orang punya pengalaman sendiri dengan Tuhan ketika dia berdoa. Ada doa yang Tuhan langsung jawab. Oke nyong, oke nona, oke saudara, papa mama. Tuhan setuju dan menjawab ketumpung doa. Ketika Tuhan bilang oke, mantap, hati senang kesing, pasti senang. Tuhan jawab yang beta minta. Tuhan kasih yang beta harapkan dari antua, pasti hati senang. Pasti ketumpung bilang dangke banyaklah Tuhan nih, syukur sing abis-abis. Tete manis memang paling baik per beta pun hidup. Lalu bagaimana jemaat? Kalau waktu berdoa terkesan Tuhan belum jawab. Terkesan Tuhan bilang, sabari, tunggu sedikit waktu lain dulu. Waktu sekarang nih belum pas. Kira-kira masih menunggu? Masih bertekun di dalam doa? Tergantung Tergantung siapa. Ada yang masih serius bertekun per Tuhan. Tikang lutut tambah kuat sampai tak kupas. Padis yang masalah. Yang penting tunggu Tuhan jawab. Mar ada yang sumulai rasa pastiu. Sekarang bagaimana? Kalau berdoa, mar Tuhan terkesan belum jawab beta pun doa. Seolah antua bilang, oh yang ale minta tuh, sing bisa beta kasih. Yang ale minta tuh bukan ale pun bagian. Kalau begitu, kira-kira masih terus berdoa per Tuhan? Kamu menyerah? Berserah atau menyerah? Berserah atau menyerah? Menyerah atau berserah? Berserah luar biasa. Jemaat, biar ketum bilang berseralai. Mar ada yang cuma di mulut saja, tapi hati garu-garu. Tuhan nih, bagaimana ya? Mulai ragu sedikit-sedikit. Bahkan mungkin saja bisa protes per Tuhan di dalam hati. Malu hati kalau bilang deng mulut toh, padahal sen tahu bahwa Tuhan tahu rahasia hati, sembunyi apa di dalam hati ini, Tuhan tahu. Kata ini ada berserah ataukah menyerah. Mari jemaat,
Ketong waspada. Supaya jangan sampai ketong protes. Ketong lalu bilang begini, Tuhan nih bukan. Su bilang sendiri di Matius 7 ayat 7 sampai 8. Di Lukas 11 ayat 9 sampai 10. Bilang bagaimana? Ya? Bilang bagaimana tuh? Soal pengabulan doa tuh. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Hafal betul berarti ini bisa saja bilang, Tuhan, beta hafal barang nih mati di kepala nih. Beta su minta, beta su cari, beta su toki pintu nih sampai beta pun buku-buku jari su biru. Belum jawab beta lain. Jemaat terkasih, jika ternyata sudah berdoa terus, tikang lutu sungguh-sungguh sampai lutu tak kupas, tapi Tuhan terkesan belum jawab, atau mungkin juga seng jawab, seng setuju dengan apa yang ketong minta, maka jangan pernah kecewa. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Jangan berhenti tikang lutu par antua. Ketong belajar dari Daud sang raja. Daud ini dia juga punya pengalaman. Ketika dia menyampaikan keinginannya untuk mendirikan rumah bagi Tuhan. Kalau ketong baca di ayat sebelumnya itu, Daud pikir begini, dia bilang par Nabi Nathan, beta nih su tinggal di rumah, di istana tuh, tapi Tuhan pun tahu tuh akang masih ada di tenda-tenda. Jadi ada kerinduan hati terdalam untuk membangun rumah bagi Tuhan. Apakah Tuhan jawab oke? Oke Daud? Beta setuju? Ale pun mau? Ale pun permintaan? Tuhan setuju ke sih? Ya? Tuhan setuju ke sih? Nanti pulang baru baca lebih jelas sih. Lewat Nabi Nathan, Tuhan bilang begini, bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami. Itu berarti Tuhan setuju ke sing? Tuhan sing setuju. Tuhan sing terima apa yang Daud minta. Tuhan menolak. Lalu apakah dengan begitu Tuhan berhenti melakukan yang baik bagi Daud? Sing. Tuhan sing terima Daud pun permintaan, tapi antua terus merancangkan sesuatu yang baik ke depan untuk Daud. Bukan saja per dia pun diri, tapi juga per dia pun keluarga, dia pun keturunan. Tuhan menyiapkan berkat-berkat yang lain bagi Daud. Dan itulah juga yang Tuhan lakukan per ketong semua. Basudara, Tuhan Yesus juga bilang toh, ketika Tuhan Yesus berdoa, jadilah seperti yang Bapa kehendaki dan bukan macam yang beta kehendaki. Ketika ketong berdoa, ketika ketong sing terima jawaban yang pas sesuai dengan yang ketong hati mau, ketong belajar memahami bahwa ketika minta ini sing dapa, Tuhan akan kasih itu. Ketika ketong minta sesuatu dan Tuhan belum kasih atau mungkin juga sing kasih seperti yang ketong harap, yakinlah bahwa Tuhan menyediakan berkat yang pas para ketong penghidup. Tuhan tahu sesuatu yang terbaik para ketong. Kadang ketong paksa diri, paksa hati, paksa pikiran. Pikir yang baik Pak Ator, begini, begitu, betul.
ketong mesti pun rancangan dalam hidup. Tapi ketong harus sadar sungguh bahwa Tuhan yang sangat memahami rancangan indahnya yang tepat para ketong pun hidup, para ketong keluarga. Jemaat terkasih, di Yeremia 29 ayat 11 bisa buka. Yeremia 29 ayat 11. Tuhan bilang bagaimana? Yeremia 29 ayat 11. Tuhan bilang bagaimana? Ya, jadi Tuhan tahu rancangan-rancangan apa yang ada padanya. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang akan memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Yakin itu. Selalu berpikir positif tentang Tuhan. Karena Tuhan pun selalu merancangkan hal-hal positif yang baik per ketong semua. Jadi, untuk ketong yang masih terus bergumul dengan masalah hidup, yang masih terus bergumul dengan sakit penyakit, yang masih terus bergumul dan tikang lutu per anana pung hidup, yang masih terus bergumul tikang lutu dengan pekerjaan, dengan usaha untuk meraih masa depan dan seterusnya, tetaplah kuat dengan sembahyang. Yakinlah apa yang baik menurut Tuhan itu pasti diberikan. Minta ini sing dapat Tuhan kasih itu. Minta itu sing dapat Tuhan kasih ini. Tuhan kasih banyak hal yang tak terbayangkan dalam ketumpung hidup. Tuhan berjanji untuk memberikan perkara-perkara yang baik bagi Daud. Tuhan juga berjanji kasih perkara-perkara yang baik per ketong. Tuhan sayang Daud dan keluarganya. Tuhan juga sayang ketong dan ketong keluarga. Tuhan berjanji untuk terus memberkati kehidupan Daud dan keluarganya. Janji berkat itu pun menjadi bagian ketong. Tuhan berkati ketong sekarang sampai selama-lamanya. Amin. dan percaya kata Tuhanmu, harap akan Dia hilang takutmu, harap padaku, harap kau bertegar, harap pada terangnya tak pernah gelap.
Ya, pujian yang menyemangati. Kalau rasa semangat mulai kendor, minta Tuhan kasih kuat semangat. Dan pasti akan bersuka cita. Jemaat terkasih, kita akan ada dalam pelayanan baptisan kudus. Orang tua dan saksi silahkan berdiri. Adalah kewajiban setiap orang tua yang membawa anak-anaknya untuk dibaptis, mengaku iman yang di dalamnya mereka pernah dibaptis, dan berjanji untuk mendewasakan anak-anak ini pada jalan Kristus. Karena itu, pertama-tama kami menanyakan kepada orang tua dan saksi, apakah saudara-saudari percaya kepada Allah yang Esa, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Di hadapan Allah dan jemaatnya, hendaklah saudara-saudari menyatakan janji saudara-saudari dengan hati yang tulus. Apakah saudara-saudari bersedia menjadikan rumah tangga saudara-saudari sebagai suatu lingkungan Kristiani, di mana ibadah dan pengajaran iman Kristen dilaksanakan, sehingga memungkinkan anak-anak ini bertumbuh dalam pengenalan yang benar terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Kepala Gereja, dan setia memberitakan kebaikan Allah Tuhan kita dalam kata dan perbuatan? Jemaat diundang berdiri. Apakah saudara-saudari jemaat juga setia kepada panggilan selaku jemaat Kristus, sehingga anak-anak ini dan semua anak di tengah-tengah persekutuan kita dapat bertumbuh dalam cinta kasih dan pengetahuan serta ketaatan kepada Allah Tuhan kita? Marilah saudara jemaat kita mengaku iman kita di hadapan Allah dan manusia. Kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pemilik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang kandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikubur. Kerajaan mati, pula dalam antara orang mati, naik ke sorga bersama kanan Bapa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Percaya pada Yesus Kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk. Orang tua dan saksi jangan duduk. Mari kita berdoa. Kita mendoakan anak-anak yang akan dibaptis ini supaya mereka memperoleh kepenuhan kasih karunia Allah. Tuhan menyertai jemaat. Terpujilah Allah yang Maha Kuasa, yang telah menciptakan segala sesuatu, memeliharanya dan menganugerahkan air ini kepada kami. Terpujilah Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan umat manusia dan dunia ini dari kuasa dosa. Terpujilah Roh Kudus yang telah berkarya di dalam gereja dan di tengah-tengah dunia ini. Ya Allah, berkenanlah berkati akta baptisan ini sebagai tanda dan meterai bahwa anak-anak ini telah diterima dalam perjanjian kekal dengan Kristus
melalui peristiwa kematian dan kebangkitannya, dan oleh kuasa Roh Kudus dilahirkan kembali dalam hidup baru yang berkenan kepadamu. Amin. Pandangnya Bapa dalam rahmat-Mu, kami umat-Mu yang berkumpul ini membawa anak padamu di sini dalam percaya akan janji-Mu. Junivel Danielov Patikawa. Aku membaptis engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Aldrea Josephina Peletimu. Aldrea Josephina Peletimu. Aku membaptis engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Israel Jeremias Peletimu. Aku membaptis engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kiranya anak-anak ini tidak malu untuk mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhannya, dan kiranya mereka akan tetap berada pada jalan Yesus sampai akhir hidupnya. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Buatlah dia anakmu baru, dan namanya yang kini disebutkan
Kita berdoa. Ya Yesus Tuhan kami bersyukur atas kemurahan-Mu yang besar, yang telah memilih dan memasukkan anak-anak ini dalam persekutuan umat-Mu. Kami mohon, biarlah Roh Kudus menyertai mereka, agar mereka dapat terus bertumbuh dalam kasih karunia-Mu dan menjadi orang percaya yang taat kepada-Mu ya Tuhan. Berilah hikmat dan kekuatan kepada orang tua dan para saksi, supaya mereka sanggup menggenapi janji-Nya. Ajarilah kami selaku jemaat untuk mengerti tanggung jawab kami dalam menopang proses pembinaan dan pendewasaan iman dari semua anak di dalam persekutuan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Solo Nyong Rehuel Lewakabesi.
Jemaat, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Untuk itu, dengarlah anjuran. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi untuk dirinya, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kasihilah Kristus dan topanglah tugas-tugas kesaksian dan pelayanan gereja. Nyatakanlah hal itu dalam pemberian syukurmu hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudari. Dengan tangis sambil harap Tuhan mengetangkan dengan sorak selamat yang kekal penuh. Embun surya turun mendiris, matahari membenas hingga syarat bangkai bulu jadi masa panas. Agar itu jangan lalai, biar kabullah segera. Ada musim pengetahuan, engkau telah bersoraklah. Embun surya turun mendiris, matahari membenas hingga syarat bangkai bulu jadi masa harapan. Turun mendiris, matahari membenas hingga syarat bangkai bulu jadi masa harapan. Cuma berkat seorang alatnya,
ucapan syukur padamu atas curahan berkat-Mu yang selalu melimpah di setiap saat. Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi, Shalom. Di pagi hari ini kami Ebenezer Romance Choir akan membawakan sebuah lagu pujian berbahasa asing, yakni bahasa Inggris. Lagu ini menceritakan atau memberi makna bagi kita semua bahwa ketika dalam kehidupan kita banyak orang yang memberikan masalah bagi kita, bahkan dunia pun melibatkan kita dalam banyak cobaan, namun hanya satu nama yang selalu dan senantiasa menolong kita dan menuntun kita seperti seorang gembala, yakni Tuhan. Inilah lagu pujian kami, Thou, O Lord, by Ebenezer Romance Choir.
Pujian bagi Tuhan, amin, danke. Jemaat, mari kita berdoa syafaat. Akan diakhiri doa Bapa kami bersama. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kuasa dan kasih, Tuhan penyelamat, sumber hidup, dan penolong kami. Kami datang menyatu di sini, menyampaikan syukur kami, karena kami terus dimungkinkan menikmati berkat-berkat Tuhan yang telah kami nikmati di sepanjang hari-hari hidup ini. Kami sadari Tuhan, bahwa terkadang kami lalai melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi Tuhan tidak pernah lalai memberi kami hidup dan berkat yang kami perlu setiap waktu. Tuhan selalu mengasihani kami dan terus memberikan kami kesempatan berbenah diri, berbenah hati, berbenah hidup menjadi lebih baik. Tuntunlah kami selalu dengan Roh Kudus, supaya kami selalu mampu melakukan hal-hal baik seturut kasih dan kehendak Tuhan. Dangke banyak Tuhan, untuk berbagai kebaikan yang Tuhan beri bagi kami secara pribadi, keluarga dan rumah tangga, maupun persekutuan berjemaat kami. Tolong kami Tuhan, untuk menjalani hari-hari hidup kami ke depan. Ada begitu banyak tantangan dan ancaman di sekeliling hidup ini. Kami sendiri gampang rapuh, hancur, dan binasa. Tapi kami punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Tetaplah menjadi penyelamat, pelindung, penolong, dan pemelihara kami. Kami akan terus bekerja, kami akan terus berjuang dan berusaha sesuai dengan profesi, sesuai dengan talenta, sesuai dengan gumulan-gumulan usaha dan juang masing-masing diri. Tuhan, kami tidak sanggup melakukannya sendiri. Termasuk juang anak-anak terkasih kami di jenjang-jenjang pendidikan mereka masing-masing untuk meraih kesuksesan masa depan. Tuhan turut bekerja mendatangkan keberhasilan bagi kami dalam seluruh kerja, juang, pengabdian, dan segala sesuatu yang kami usahakan dalam hidup. Tolong kami Tuhan, supaya tubuh kami tetap kuat dan sehat untuk beraktivitas. Kasihanilah kami Bapa, biarlah kami terus bisa menikmati apa yang baik seturut rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Biarlah dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, kami terus bisa memaknai kenyataan-kenyataan baik yang Tuhan beri, walaupun dalam kenyataannya mungkin terasa kurang pas di hati kami. Tapi tolonglah kami untuk belajar memahami maksud-maksud Tuhan yang indah, rencana-rencana Tuhan yang mendatangkan kebaikan dan damai sejahtera itu, meskipun di balik kesulitan dan bahkan mungkin penderitaan hidup. Bapa pengasih, kami semua berdoa untuk kami secara pribadi, tapi juga keluarga dan rumah tangga kami. Hadir selalu, lindungi, sertai dan berkati, sehingga rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang berbahagia, rumah tangga yang damai, rumah tangga yang sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan, kehangatan cinta kasih Tuhan yang tulus dalam relasi-relasi bersama. Suami istri, anak orang tua, adik kakak, saudara bersaudara. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga yang hari ini membawa anak-anak mereka untuk dibaptis.
anak Reihana Roseline Liwakabesi, anak Junivel Danielov Patikawa, anak Aldria Josephina Pelitimo, anak Cisrael Jeremias Pelitimo. Tuhan, mereka semua masih kecil. Mereka belum memahami tentang siapakah Tuhan yang telah berkenan memeteraikan mereka menjadi ahli waris kerajaan Allah. Biarlah dalam tuntunan kuasa Roh Kudus mereka terus bertumbuh, mereka terus bisa dibesarkan, dibina, dididik oleh orang tua dan para saksi untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan, terus berdoa dan mengandalkan Tuhan, menjadi anak-anak yang baik bagi orang tua, berguna bagi diri, bagi Tuhan, bagi banyak orang. Mereka menjadi anak-anak yang berhasil di jalan hidupnya. Begitu juga dengan semua anak-anak yang hadir di saat ini maupun anak-anak yang ada di rumah dalam seluruh pertumbuhan dan masa depan mereka. Bapa, tolonglah orang tua untuk selalu bijaksana, menunjukkan teladan bagi anak-anak terkasih. Bapa pengasih, kami juga berdoa dalam tanggung jawab bersama untuk selalu melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki dalam hidup. Kami tahu bahwa kami tidak mampu menjalani hidup ini sendiri, kami selalu butuh Tuhan. Kami butuh Tuhan hadir bersama kami, tetapi juga orang-orang yang sakit, yang butuh jamahan kuasa Tuhan untuk menyembuhkan mereka. Termasuk juga mungkin di antara kami yang hadir saat ini, ada kondisi-kondisi fisik yang lemah atau bagian-bagian tubuh yang sakit. Biarlah di dalam nama Yesus kami semua dijamah, pulih, kuat, dan sehat untuk terus beraktivitas. Kami berdoa untuk orang-orang yang bersedih hati, ditinggalkan oleh kekasih-kekasih hati, janda duda, anak yatim piatu. Tuhan, tolonglah biarlah dalam kesendirian mereka terus merasakan kehangatan cinta kasih Tuhan yang hadir menemani dan memberikan kepada mereka damai sejahtera. Kami berdoa untuk orang-orang tua yang lanjut usia. Mereka semua menikmati tahun-tahun hidup yang banyak anugerah Tuhan. Biarlah mereka terus bisa mendapatkan kekuatan dari Tuhan, semangat untuk menjalani hari-hari hidup. Kadang di usia tua, kelemahan-kelemahan fisik mendera tubuh mereka. Dan karena itu Tuhan kuatkan dan yakinkan mereka bahwa Tuhan akan terus menggendong mereka sampai masa putih rambut. Kami berdoa untuk orang-orang yang bergelut dengan masalah-masalah hidup pribadi, keluarga, dan rumah tangga. Untuk mereka yang letih, lesu, dan berbeban berat, Tuhan memberikan kelegaan dan sentosa. Bapa tahu masing-masing kami yang hadir saat ini dengan gumulan-gumulan dan harapan-harapan hidup kami. Tolonglah kami Tuhan, kasihanilah kami Bapa. Biarlah kami menjadi orang-orang yang terus menikmati perkara-perkara baik yang Tuhan rancangkan dalam hidup kami. Biarlah dalam pimpinan Roh Kudus dan hikmat Allah, kami terus menjalani hidup dengan mengandalkan Tuhan, dengan menyandarkan hidup ini sungguh-sungguh pada Tuhan. Tuhan tolong kami, jauhkan segala macam bahaya, segala hal yang bisa saja mengancam keselamatan kami, supaya kami tetap selamat dan hidup untuk memuliakan Allah. Bapa pengasih, kami berdoa sebagai warga bangsa untuk pemerintah bangsa dan negara kami di pusat sampai di Provinsi Maluku, di Kota Ambon, di daerah kediaman kami. Tuhan jadikan mereka sebagai pemerintah yang terus melayani dengan hati, yang selalu memajukan hidup bersama. Mereka menjadi orang-orang yang berkenan Tuhan pakai untuk menghadirkan damai sejahtera Allah untuk kami nikmati, kesejahteraan, dan juga terus menolong kami untuk melihat kenyataan-kenyataan baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Untuk TNI Polri dalam tanggung jawab pengamanan, Tuhan berkati.
untuk semua orang yang berjuang mendapatkan keadilan dan kebenaran. Tuhan tolong. Tuhan tolonglah kami semua sehingga kami menjadi masyarakat bangsa dan negara yang baik untuk bahu-membahu membangun kehidupan bersama dalam hidup yang toleran, menjaga persaudaraan yang rukun dan damai. Kami berdoa Tuhan sebagai warga gereja, Tuhan tolong kami baik sebagai umat maupun pelayan dalam tugas-tugas bersekutu, bersaksi dan melayani di dunia ini, di Indonesia, di Maluku, kami yang ada di Gereja Protestan Maluku, di Maluku maupun di Maluku Utara, di Klasis Kota Ambon, sampai jemaat-jemaat dan juga jemaat GPM Ebenezer ini. Tuhan tolong para pendeta, majelis jemaat, semua pengurus di unit, di sektor, di wadah-wadah organisasi gerejawi, laki-laki, perempuan, angkatan muda, pengasuh, juga tua agama, panitia yang ada, serta juga tim-tim yang ada dalam tanggung jawab pelayanan, semua yang terus melayani, termasuk yang melayani dalam kebaktian di saat ini. Terima kasih untuk talenta-talenta dan kepercayaan yang Tuhan beri. Biarlah kami terus dipakai oleh Tuhan menjadi alat yang berguna untuk melayani pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, tapi juga menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Bapa pengasih, kami juga berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang melibatkan diri masuk sebagai anggota baru di tim Pelda kelompok Rala Lolin, Gloria Sermatang, dan Pascal Sapulete. Tuhan tolong mereka supaya mereka terus bisa melayani dengan baik dalam kebersamaan, sehingga mereka juga mempermuliakan Tuhan dan mereka menikmati sukacita bersama dalam pelayanan dengan teman-teman maupun untuk kemuliaan Tuhan. Bapa, ini kami semua, kami juga teringat dan berdoa bagi Ibu Lin Mole yang saat ini sakit di rumah sakit Leimena. Tuhan jamah dan pulihkan lewat semua proses perawatan yang dilakukan oleh para medis, dokter, perawat di sana. Kami mohon ampun Tuhan jika ada hal-hal yang salah. Lalu inilah kami yang bersyukur, kami yang berdoa kepada Tuhan. Jawablah kami seturut kasih dan kemurahan Tuhan yang besar. Jangan kehendak kami, tapi kehendak Tuhanlah yang jadi. Pada akhirnya kami semua mau berdoa Bapa kami secara bersama. Sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kami cukupnya, benar kami, kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Bapa yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Tongkatku yang gantung dari susah keras dan dari kubur dan setruk, ditolongnya diberi lepas. Ya Yesus, berputar dan keluputan, suatu tempat lindung yang senang dan tempat kelelasanku. Mengisiku rendangku yang menterlah kebangunan dan mata air yang sejuk, ya aku tak dilupakan.
lupakan. Ya Yesus batu karang keluputan, keluputan, keluputan. Suatu tempat lindung yang senang dan tempat kelepasanku. Jemaat terkasih, baptisan kudus telah mengingatkan kita bahwa kita telah menerima kasih karunia Tuhan yang telah memilih kita untuk diselamatkan dan menjadikan kita umat-Nya supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tengah-tengah dunia. Terimalah janji penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudari. Tuhan menyinari saudara-saudari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudari kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudari dan memberi saudara-saudari damai sejahtera. Amin, amin, amin. Jemaat semua pun selamat hari Minggu, selamat pulang dan shalom. Marilah saudara kagum kali sang hidup, kali sang Ebenezer, kali sang cinta rumah, kali sang gembala, kali sang Ebenezer manisnya. Coba saudara ruang hati jantung, mari katorang baku gandeng tangan, katorang hidup biara hidup. Orang saudara di Ebenezer, lagu kematangan kiri kanan, suara menjadi yang sini sana, jampangku tangan, mari bangkira kale sangge. Sampai kapan kau hidup begini? Ebenezer kumulale ng beta, Maria foto di sini sana, sampai di jalan sampai dalam tali. Banyak anak lupa yang belajar, jadi mau bikin caparuni. Coba saudara, mari kalian sang Ebenezer. Kalesan dalam rumah dan kita sampai di jalan. Kalau dia ada sampah kakang, labuhan akan ditampa sampah. Kalesan karena makan raja, coba saudara, supaya dorang lebih tambah pintar, dapat hidup jadi orang berguna. Kalesan diri dari rupa-rupa kejahatan, berhenti judi, berhenti mabuk, sehingga lagi di anak, ingatan firman di pinggir rumah. Jangan bawa sampai lupa waktu, kagum kalesan supaya hidup jadi lebih baik. Mari saudara kagum kalesan hidup, kalesan Ebenezer, kalesan cinta rumah, kalesan dan belajar, kalesan Ebenezer manisnya. Coba saudara tuang hati jantung, mari katorang baku gandeng tangan, katorang hidup biara hidup. Orang saudara di Ebenezer,
kiri kanan, supaya tak jadi yang sini sana. Jampang ku tangan, mari bakira kale sangye. Mau sampai kapan kau hidup begini? Soalnya desa tunggu halening peta. Padia kotor di sini sana, sampai di jalan sampai dalam kali. Banyak anak lupa jam belajar, jadi memang bikin caparuni. Coba saudara, mari kalian sampai dengan seri. Kalian dalam rumah yang kita sampai di jalan. Kalau lihat ada sampah kakang, lah buang akang di tempat sampah. Kalian sembarang namun tambah aja, coba saudara, supaya orang ada tambah pintar, lah dapat hidup jadi orang berguna. Kalian sendiri dari rupa-rupa kejahatan. Sering dicuri, sering dimabuk, sering lagi dan bini anak. Tentang firman di rumah, jangan kau rela sampai lupa waktu. Katong kalesa, supaya hidup jadi lebih baik. Kalesang dalam rumah dan kita sampai di jalan. Kalau lihat ada sampah kakang, lah buang akang di tempat sampah. Kalesang barang namun jam belajar, coba saudara, supaya dorang lebih tambah pintar, lah dapat hidup jadi orang berguna. Kalian sendiri dari rupa-rupa kejahatan. Kalian dicuri, kalian dimabuk, sering lagi dan bini anak. Firman di rumah, jangan kau rela sampai lupa waktu. Katong kalesa, supaya hidup jadi lebih baik.